Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Badan Pengurus Badan Pengurus atau Ketua Korbel Kota SD Makassar. Sebelum tafsirkan sebuah opini-opini atau sebuah pendapat, sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Nama saya Arinus Wea dan status saya mahasiswa. Itu yang saya bisa dapat kenalkan identitas saya. Saya selaku badan pengurus mau mengukir persoalan-persoalan yang telah terjadi di asrama Intan Jaya di Kota SD Makassar. Jadi persoalan yang kita hadapi di sini itu banyak persoalan yang kami hadapi. Persoalan yang ke-1 itu terkait dengan pelanggaran P2TL lampu listrik, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan untuk renovasi asrama, itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan uang operasional. Jadi terkait dengan untuk pelanggaran P2TL lampu listrik ini kami sudah terjadi atau sudah terjadi problemnya atau masalahnya itu dari 2018 bulan 11 itu sudah terjadi. Terus terkait dengan ini saya sebagai selaku badan pengurus sudah sampaikan ke pihak pemerintah yang ke-1 itu instansi tersebut, yaitu Kesra dan juga seluruh elemen pemerintah untuk membantu terkait dengan kebutuhan pelanggaran P2TL ini. Tetapi yang saya ajukan itu tidak ada yang mereka percaya, karena tidak secara terbuka atau secara kasus semata tidak dapat untuk kunjungi, sehingga menjadi bahan pertimbangan sampai sudah menjalan 2019 sampai dalam kondisi yang gelap itu sampai 2020 sekarang mau akhir tahun pas Pak Kesra yang berikan jabatan atau rolling jabatan itu sempat datang untuk menuntaskan apa yang menjadi kewalaan kami, yaitu untuk uang lampu listrik atau pelanggaran P2TL ini. Jadi untuk selanjutnya saran untuk pemerintah, kami selaku badan pengurus dan seluruh anggota IPMI memohon kepada pemerintah Intan Jaya supaya bagaimana cara untuk datang kunjungan itu sangat penting, karena kewalaan yang terjadi di mahasiswa itu memang meningkat dan tidak bisa kita bayangkan, sehingga supaya bapak-bapak juga puas, terus mahasiswa kami juga puas. Itu yang kami mau, supaya bisa datang kunjungi setiap tahun. Itu yang kami mau, itu yang ke-1. Terus yang kedua terkait dengan renovasi ini sangat membutuhkan renovasi. Jadi asramanya memang ini besar, terus di luarnya kelihatan bagus, tapi kalau masuk ke dalam itu prasarana asrama itu sangat rusak. Dalam hal karena apa? Karena pada saat awal 2014 pemerintah beli asrama ini tidak koreksi atau tidak revisi bagian-bagian dalam kamar, sehingga dalam kamar ini sudah lapuk dan juga seng bolong-bolong, terus kunci dan sebagainya itu banyak yang rusak. Sehingga kami mau untuk bahwa pemerintah untuk renovasi kembali dan juga untuk melancarkan aktivitas proses belajar macam kursi, meja dan sebagainya, wifi, terus alat-alat elektronik itu sangat membutuhkan untuk melengkapi dalam kamar-kamar. Itu yang kami mau, sehingga pemerintah harus datang kunjungan, itu sangat penting supaya melengkapi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan harapan kami terkait dengan ini untuk 2021 utamakan untuk renovasi
Itu yang kami mau. Kami badan pengurus dan juga seluruh anggota IDMI atau seluruh anggota Intan Jaya yang sedang menempuh ilmu atau menempuh pendidikan di Kota Estudi Makassar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan uang operasional. Uang operasional kami di sini tidak pernah dapat dari 2017, 2018, 2019 hingga sekarang 2020. Sekarang mau akhir 2021. Sehingga kami dari badan pengurus dan anggota untuk mendesak kepada pemerintah untuk membantu dalam hal ini, dalam hal uang operasional dan sebagainya. Jadi tujuan dari uang operasional itu untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang sedang membutuhkan di asrama ini. Jadi istilahnya kalau kita bilang kata macam urgensi atau mendesak itu, kenapa pemerintah lain memperhatikan mahasiswa yang lain itu dengan sepenuh hati, terus pemerintah Intan Jaya kenapa diabaikan seperti kami tidak punya orang tua. Dan harapan kami itu kami punya orang tua adalah pemerintah Intan Jaya yang seluruh struktur pemerintah Intan Jaya, sehingga kami mau untuk memperhatikan penuh dalam hal ini dengan hati yang harmonis, jiwa yang idealis, dan cara berpikir yang cemerlang. Itu yang kami mau. Itu yang ketiga. Terus terkait dengan problem-problem yang sudah tadi saya badan pengurus sudah sampaikan, itu banyak yang harus ditafsirkan. Tetapi saya sudah buat permohonan atau proposal yang saya sudah ajukan kepada bapak-bapak pemerintah. Itu yang saya ajukan yaitu yang ke-1 pelanggaran P2TL, terus yang kedua uang operasional, terus yang ketiga yaitu untuk anggaran renovasi. Jadi harapan kami semuanya sudah termuat dalam dalam permohonan yang selaku badan pengurus sudah masukkan. Jadi itu yang harus diupayakan untuk menuntaskan hal-hal itu. Itu yang kami dapat sampaikan. Terus yang selanjutnya, bukan hal seperti ini kami di Kota Estudi saya yang alami tidak, tapi kota studi lain juga memang sama dengan kota studi sini. Tapi menjadi persoalannya bapak-bapak pemerintah tidak pernah kunjungi, itu yang jadi persoalan. Jadi kami mau untuk bapak-bapak pemerintah untuk datang kunjungi setiap tahun, itu harus bikin 2 agenda untuk kunjungi setiap kota studi. Dan juga satu, kami sebagai mahasiswa dan badan pengurus Intan Jaya yang terletak di setiap kota studi, kami adalah kaum intelektual dan juga kami sebagai penerus tongkat estafet Bapak Ibu pemerintah Intan Jaya, sehingga kami mau untuk memperhatikan penuh dalam hal kewalan-kewalan apapun. Itu yang kami tegaskan. Terus yang selanjutnya, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama. Jadi apa yang kami sampaikan bukan sekedar informasi, tapi itu harus dilakukan. Itu yang kami sampaikan. Wah, amakannya.